Setiap hari, sekitar 20 juta barel minyak melewati satu jalur sempit bernama Selat Hormuz. Lebarnya di titik tertentu hanya puluhan kilometer. Bahkan jalur kapal yang benar-benar bisa dipakai sebenarnya jauh lebih sempit. Disinilah masalahnya. Satu gangguan kecil saja, entah kapal kandas, serangan, atau konflik, bisa langsung mendorong harga minyak naik dalam hitungan jam, yang pada akhirnya berarti guncangan terhadap ekonomi di seluruh dunia. Dan dari situlah muncul satu ide besar, membuat jalur baru yang tidak lagi bergantung pada Hormuz. Gilanya, jalur baru itu harus membelah pegunungan, mengubah landscape, dan mempertaruhkan ratusan miliar dolar. Dan kalau jalur ini benar-benar terwujud, yang berubah bukan cuma peta perdagangan, tapi juga keseimbangan kekuatan di kawasan. Galavars, selama ini dunia terlihat seperti punya banyak jalur untuk mengirim energi. Kapal bergerak ke berbagai arah dan sistemnya tampak stabil. Tapi ketika satu jalur terganggu, dampaknya langsung terasa kemana-mana. Dari harga minyak, biaya logistik, sampai ke harga barang di berbagai negara. Di titik inilah, satu fakta mulai terlihat jelas. Dunia ternyata masih bergantung pada beberapa jalur yang sangat terbatas. Salah satunya adalah Selat Hormuz. Ketergantungan ini yang kemudian mendorong munculnya satu rencana besar, bukan sekedar mencari jalur lain, tetapi membuat jalur baru yang sepenuhnya menghindari Hormuz. Setiap hari, puluhan kapal tanker keluar dari kawasan Teluk Persia membawa minyak dalam jumlah besar. Kapal-kapal ini berasal dari berbagai negara, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Irak bagian selatan hingga Qatar. Meskipun titik asalnya berbeda, arah mereka sama. Semua harus melewati satu jalur keluar yang sama, Selat Hormuz. Untuk menjaga keselamatan, kapal hanya boleh lewat di lintasan tertentu yang lebarnya terbatas. Satu jalur untuk masuk, satu jalur untuk keluar. Di luar itu, pergerakan menjadi beresiko. Kondisi ini membuat seluruh sistem menjadi sensitif. Ketika satu kapal melambat, kapal lain ikut terdampak. Dalam situasi tertentu, antrean bisa terbentuk dan pergerakan menjadi tidak efisien. Beberapa negara sebenarnya sudah mencoba mengurangi ketergantungan ini. Arab Saudi membangun pipa East-West yang mengalirkan minyak dari pelabuhan Yanbu ke Laut Merah. Uni Emirat Arab juga memiliki pipa yang langsung menuju Fujairah, sehingga sebagian minyak bisa keluar tanpa melewati Hormuz. Tapi jumlahnya masih terbatas. Kapasitas pipa tersebut tidak cukup untuk menggantikan volume minyak yang setiap hari dikirim menggunakan kapal tanker. Artinya, sebagian besar ekspor tetap harus melewati jalur yang sama. Di sisi lain, kawasan ini bukan wilayah yang sepenuhnya stabil. Dalam beberapa tahun terakhir, sudah terjadi berbagai gangguan. Mulai dari serangan terhadap kapal tanker, penyitaan kapal, hingga peningkatan ketegangan militer. Setiap gangguan seperti itu langsung terasa di pasar. Perusahaan pelayaran menaikkan biaya karena resiko meningkat. Kapal tanker mulai menunda perjalanan. Harga minyak bergerak naik dalam waktu singkat. Beberapa waktu lalu, harga minyak sempat mendekati $120 per barel sebelum kembali turun. Pergerakan ini menunjukkan bahwa kondisi di satu jalur sempit bisa langsung mempengaruhi pasar global. Dampaknya tidak berhenti di sektor energi. Kenaikan harga minyak akan merambat ke biaya transportasi, biaya produksi, dan pada akhirnya harga barang di berbagai negara. Indonesia juga berada dalam rantai dampak ini. Kebutuhan minyak dalam negeri masih belum sepenuhnya dipenuhi dari produksi sendiri. Sebagian pasokan masih berasal dari impor, termasuk dari kawasan Timur Tengah. Ketika harga minyak dunia naik, biaya untuk mendapatkan pasokan tersebut ikut meningkat. Tekanan ini bisa masuk ke dalam negeri melalui berbagai jalur, mulai dari biaya distribusi hingga harga kebutuhan sehari-hari. Di titik ini terlihat jelas bagaimana sistem ini bekerja. Aliran energi dalam jumlah besar dari berbagai negara bertemu di satu jalur sempit dengan kapasitas terbatas dan resiko yang terus berulang. Selama jalur ini tetap menjadi tumpuan utama, setiap gangguan, sekecil apapun, akan selalu membawa efek yang cepat dan luas. Kondisi inilah yang kemudian mendorong munculnya pemikiran baru. Bukan hanya menjaga jalur yang ada, tetapi mencari cara agar dunia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada satu titik yang sama.
Ketika jalur keluar itu selalu berakhir di Selat Hormuz, sebagian pihak mulai berpikir lebih jauh. Bukan lagi soal menjaga keamanan atau mengatur lalu lintas kapal, tapi bagaimana caranya keluar dari jalur itu sepenuhnya. Di peta, ada satu wilayah yang terlihat seperti celah kecil menuju solusi. Musandam, bagian dari Oman yang menjorok ke pintu masuk Teluk Persia. Dari titik ini, jarak menuju Laut Arab terlihat jauh lebih singkat. Secara teori, kapal-kapal dari dalam teluk bisa langsung keluar tanpa harus melewati Selat Hormuz yang selama ini menjadi titik paling sensitif. Gagasan ini terlihat simpel saat dilihat di atas kertas, tapi kondisi di lapangan tidak memberi kemudahan seperti itu. Musandam bukan wilayah datar yang bisa digali dengan mudah. Kawasan ini merupakan bagian dari pegunungan Hajar dengan struktur batuan keras dan kontur yang curam. Di beberapa bagian, ketinggian pegunungannya mencapai lebih dari 2.000 meter. Artinya, untuk menciptakan jalur yang bisa dilalui kapal tanker, proyek ini harus menembus lapisan batu dalam skala besar yang tidak pernah dilakukan sebelumnya untuk jalur pelayaran. Masalahnya tidak berhenti di situ. Kapal yang akan melewati jalur ini bukan kapal kecil. Tanker jenis VLCC yang biasa membawa hingga 2 juta barel minyak membutuhkan jalur yang dalam, lebar, dan stabil. Jalur tersebut harus cukup aman untuk dilewati kapal dengan panjang ratusan meter dan bobot yang sangat besar. Sedikit kesalahan dalam perhitungan bisa berujung pada gangguan besar dalam distribusi energi global. Dari sisi biaya, gambaran kasarnya sudah terlihat. Perluasan terusan Panama saja menghabiskan sekitar 5 miliar dolar dengan kondisi geografis yang jauh lebih bersahabat. Sementara itu, proyek di Musandam diperkirakan bisa menembus puluhan hingga ratusan miliar dolar karena medan yang jauh lebih sulit dan kebutuhan teknis yang lebih kompleks. Semakin dalam proyek ini dipikirkan, semakin jelas bahwa ini bukan cuma proyek pembangunan jalur baru. Ini adalah upaya untuk mengubah cara dunia mengalirkan energi. Jalur yang selama ini menjadi satu-satunya pintu keluar mulai dicari penggantinya, meskipun harus menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Dunia semakin sadar dan tidak lagi hanya bertahan dengan sistem yang ada, tetapi mulai mempertimbangkan langkah yang selama ini dianggap terlalu mahal dan terlalu beresiko. Dan ketika ide seperti ini mulai dianggap layak untuk dipertimbangkan, satu hal menjadi semakin jelas. Masalah yang selama ini terkunci di satu jalur sempit tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang harus diterima, tapi sesuatu yang harus diubah. Di balik peta dan perhitungan teknis, ada satu pihak yang posisinya langsung berubah ketika ide ini muncul, yakni Oman. Selama ini, Oman bukan pemain utama dalam ekspor minyak teluk. Produksinya ada, tapi tidak sebesar Arab Saudi, Iran, atau Uni Emirat Arab. Perannya lebih dikenal sebagai penjaga stabilitas kawasan, negara yang relatif tenang di tengah wilayah yang sering memanas. Tapi letak geografisnya membuat Oman punya satu keunggulan yang tidak dimiliki negara lain. Musandam berada tepat di pintu keluar Teluk Persia. Siapapun yang menguasai jalur di sini, secara tidak langsung punya pengaruh terhadap arus energi yang keluar dari kawasan tersebut. Selama ini, posisi itu tidak terlalu dimanfaatkan. Jalur utama tetap berada di Selat Hormuz yang berada di bawah pengawasan bersama, termasuk Iran yang berada di sisi utara. Tapi ketika ide jalur baru muncul, posisi Oman langsung berubah. Dari sekedar negara penyangga, menjadi calon pemegang salah satu jalur alternatif paling strategis di dunia. Jika proyek seperti ini benar-benar dibangun, Oman tidak hanya menjadi tempat lewat. Oman akan menjadi titik kendali baru. Setiap kapal yang memilih jalur ini akan bergantung pada keamanan, regulasi, dan infrastruktur yang berada di wilayahnya. Ini berarti ada potensi pemasukan baru, baik dari sisi logistik, transit, maupun pengaruh geopolitik. Di saat yang sama, tekanan terhadap Oman juga akan meningkat. Menjadi jalur energi global berarti harus menjaga stabilitas dalam skala yang jauh lebih besar. Setiap gangguan kecil bisa berdampak ke banyak negara. Artinya, Oman tidak lagi hanya mengurus kepentingan sendiri, tapi juga harus mempertimbangkan kepentingan banyak pihak sekaligus. Dan disinilah posisinya menjadi rumit.